Mungkin bagian ini nih yang belum saya informasikan secara detail ya. Dan malam ini akan saya informasikan secara detail. Jawaban ini jikalau ada yang bertanya, Pak Web, caranya menggunakan kesadaran ketika kita melakukan patrap samadhi itu bagaimana? Nah, selanjutnya setelah panjenengan tersentuh ingin ikut mengkaji dan mempelajari, panjenengan sudah melakukan dasar-dasarnya apa belum? Sambun. Kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 sudah. Ya, siap. Bagus kalau gitu. Mantap, saya suka itu. Paham enggak penting. Yang penting sudah menyelesaikan dasarnya dari rumah itu saya seneng banget. Karena apa? Karena saya bisa membantu mempersingkat waktunya gitu loh. Mempersingkat waktunya. Bagus. Boleh, yang penting panjenengan tidak salah pahamnya ya, bahwa ini adalah tentang hidup, bukan selain tentang hidup. Dan sesungguhnya hidup itu melampaui segalanya, termasuk ilmu kesaktian, ilmu kanuragan itu sudah terlampaui oleh hidup, tapi bukan tentang ilmu gitu ya, bukan tentang ilmu. Walaupun kita bisa berilmu, tapi bukan tentang ilmu, melainkan tentang sang penggerak dan penggerik ilmu. Ilmunya nomor 90 gitu. Nah, kalau panjenengan pernah mengulik pemahaman-pemahaman tentang Syekh Siti Jenar, entah itu melalui siapapun, pasti mudah memahami informasi dari saya. Karena mirip-mirip, tapi bukan ajaran Syekh Siti Jenar loh ya. Kalau ajaran Syekh Siti Jenar itu manunggaling kawula Gusti. Nah, ini masih ada 2 tahap lagi. Pertama, manembahing kawula Gusti. Ini ada perguruan-perguruannya, ada zaman dulu. Yang kedua, manembahing kawula Gusti. Yang ketiga, manunggaling kawula Gusti. Nah, ini saya dicinarin yang ketiga ini ya. Masih ada lagi, sampurnaning kawula Gusti. Sampurnaning kawula Gusti. Dan yang sedang kami kaji di sini sampurnaning pati lan urip. Jadi kawula Gusti itu terlampaui. Jadi ada 4 nih yang terlampaui ya. Manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti lan sampurnaning pati lan urip. Jadi 4 ya, ada 4 tahap yang terlampau. Semuanya ini ilmu-ilmu kuno semua, ilmu-ilmu kuno. Tapi Syekh Siti Jenar itu ada di tahapan ketiga loh ya, ada di tahapan. Jadi manunggaling kawula Gusti itu ada di tahapan ketiga.
Sebagai pemula mungkin panjenengan punya pertanyaan agar tidak mengalami ketidakmengertian yang tidak menutup kemungkinan bisa membingungkan karena tidak ngerti kan. Nah, barangkali punya pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya. Sementara ini belum. Kenapa? Kenapa belum? Ini untuk yang sedang menekung dari Gunung Kidul. Oh, ada yang baru, Pak. Panjenengan dari mana, Pak? Kalimantan. Dari Kalimantan. Bapak siapa? Bapak Sucipto. Sucipto Kalimantan. Asli Kalimantan apa? Anu kelahiran Kediri, cuma Kediri. Kan sudah berdomisili di sana. Oh, merantau apa trans? Keluarnya merantau, Pak. Merantau. Tahun 79. Sekarang sudah jadi warga di sana. Asli Kediri. Ya, sudah jadi warga di sana di Kalimantan. Sebentar lagi ya rame. Sama ya. Apa Istana Presiden Rono rame kan? Celak. Caket. Samarinda ini. Sama dekat. Antara Balikpapan sama Samarinda itu pertengahan. Iya. Sucipto, Pak Sucipto. Berapa Pak Sucipto? Jauh-jauh ini dari Kalimantan. Dari sini juga, Pak. Masalah sini tadi kan yang jelas itu nggak pengennya itu apa mengenali itu. Enggak. Nggak tolong sebagai apa-apa. Enggak. Tahu saya dari YouTube. Iya. Putra Roma Channel apa Ngaji Roso? Putra Roma Channel. Enggak. Ada sudah lama dengan nyimak YouTube saya. Mulai bulan 2 tahun 2002. 2002 bulan 2 ya, lumayan lah, banyak pemahaman lah ya, tapi tidak salah paham kan dengan apa yang saya informasikan. Betul ya. Jadi jangan sampai ini dari Kalimantan bagaimana caranya ngadepi ilmu magicnya orang Dayak. Nah ini berarti salah paham ini kalau seperti itu. Enggak apa kalau ingin nih dulu Pak sama ke saya dari Samarinda mau masuk apa mau ke pesantren dulu. Oh ya panjenengan yang WA itu ya. Nggih. Pak Sucipto sudah melakukan dasarnya di rumah. Sampun. 3 level yang saya maksud tadi. Ya mantap, bagus ya. Mungkin Pak Sucipto punya pertanyaan sebelum laku. Ini tadi sudah apa langsung laku atau istirahat dulu tadi? Langsung laku. Oh, mantap sekali. Barangkali punya pertanyaan Pak Sucipto. Monggo, supaya nggak penasaran. Kalau YouTube kan nggak bisa ditanya Pak Sucipto. Iya, atasnya sering nonton YouTube, atasnya iya, kadang pahami lah. Banyak pahamnya, jadi nggak punya pertanyaan. Wah, kalau gitu YouTube saya dibuat bingung saja ya, supaya banyak pertanyaan. Nah, kalau dibuat jelas nggak ada yang bertanya, itu paham kabeh. Mantap Pak Sucipto, mantap. Mungkin bagian ini nih yang belum saya informasikan secara detail ya. Dan malam ini akan saya informasikan secara detail. Jawaban ini jikalau ada yang bertanya, Pak Web, caranya menggunakan kesadaran.
Ketika kita melakukan patrap samadhi itu bagaimana? Kalau tentang cara menggunakan kesadaran di luar patrap samadhi kan sudah jelas tuh, udah banyak videonya, yaitu kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Artinya kan udah cetol, udah jelas itu. Ya, mungkin yang belum terlalu jelas adalah teknik atau cara menggunakan kesadaran ketika sedang melakukan patrap samadhi. Sebenarnya kalau panjenengan mau jeli di dalam mengkaji wahyu pancagaib dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, kejawab pertanyaan tadi itu sebenarnya kejawab. Tahu, artinya itu tahu, paham dan mengerti teknik atau caranya menggunakan kesadaran ketika kita sedang melakukan patrap samadhi. Detail rincinya, wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Tersebut kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Itu wahyu pancagaib. Kunci, paweling, asmo, mijil, singkir itu adalah wahyu pancagaib. Lah, sejatinya wahyu pancagaib ini adalah sedulur papat kalimo pancernya seluruh manusia hidup, yaitu mutmainah, aluamah, amarah, mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Lah, wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Ini memiliki sikap dan sifat sendiri-sendiri. Ibu Erin tolong sini. Kalau tidak patrap samadhi ke sini kan sedang kadangan. Ini pemahaman buat panjenengan. Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri tadi, masing-masing ini memiliki sikap dan sifat. Lah, sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini yang sering saya katakan sebagai wahyu pancalaku atau iman. Jika sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini kalau diterapkan secara masing-masing, maka menjadi sebagai berikut. Kunci adalah mutmainah. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Yang kedua, paweling. Paweling adalah aluamah. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Yang ketiga, asmo adalah hidup. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat,
adalah mijil. Mijil adalah amarah. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti atau kasunyataning Gusti. Yang kelima, singkir. Singkir adalah supiyah. Sikapnya supiyah sampurnaning patilan urip. Sifatnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayangnya Gusti. Nah, kalau kita jeli mengkaji ini, ketemu pertanyaan tadi, Pak Web, bagaimana teknik, bagaimana caranya menggunakan kesadaran ketika kita sedang melakukan patrap samadhi. Nah, kalau kita jeli mengkaji ini ketemu jawabannya. Bahwasanya dikarenakan, misal contoh, bahwasanya dikarenakan kunci atau mutmainah sikapnya adalah manembahing kawula Gusti, berarti rasa perasaan kita ketika sedang melakukan patrap kunci adalah manembahing kawula Gusti. Rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan manembahing kawula Gusti. Dikarenakan kunci atau mutmainah sifatnya adalah pasrah kepada Gusti, berarti kesadarannya kan kesadaran pasrah kepada Gusti. Begitu juga ketika kita melakukan patrap paweling. Dikarenakan paweling atau aluamah sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti, berarti ketika kita sedang melakukan patrap paweling, rasa dan perasaan kita adalah rasa dan perasaan manunggaling kawula Gusti. Sedangkan kesadarannya dikarenakan paweling atau aluama sifatnya adalah menerima keputusan Gusti, berarti kesadarannya kan kesadaran menerima keputusan Gusti. Begitu juga selanjutnya. Jadi munculnya pertanyaan, bagaimana cara atau teknik menggunakan kesadaran ketika sedang melakukan patrap samadhi, karena kurang jeli di dalam mengkaji apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Begitu juga ketika kita menyebut asmo. Asmo adalah hidup. Sikapnya asmo, sikapnya hidup adalah leburing kawula Gusti. Berarti ketika kita menyebut asmo, keadaan kita, rasa dan perasaan maksudnya, rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan leburing kawula Gusti. Lah dikarenakan asmo atau hidup sifatnya adalah mempersilahkan kuasanya Gusti, berarti kesadaran kita ketika menyebut asmo ini adalah kesadaran mempersilahkan Gusti. Begitu juga ketika kita sedang melakukan patrap mijil. Dikarenakan mijil atau amarah, sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti, berarti ketika kita sedang melakukan patrap mijil, rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan sampurnaning kawula Gusti.
Selanjutnya, dikarenakan mijil atau amarah sifatnya adalah merasakan kenyataan Gusti, berarti ketika kita patrap mijil atau membaca bacaan mijil, kesadaran kita itu adalah kesadaran merasakan kasunyatane Gusti. Begitu juga ketika kita sedang melakukan patrap singkir. Singkir atau supiyah sikapnya adalah sampurnaning pati lan urip. Berarti ketika kita sedang melakukan patrap singkir atau membaca bacaan singkir, keadaan kita atau rasa dan perasaan kita adalah rasa dan perasaan sampurnaning pati lan urip. Selanjutnya, dikarenakan singkir atau supia sifatnya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayangnya Gusti, berarti ketika kita sedang melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kesadaran kita itu adalah kesadaran menebar cinta kasih sayang Gusti. Sebenarnya secara tidak langsung saya juga sudah menjelaskan tentang ini. Namun dikarenakan ketika mengkaji tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kurang jeli, sehingga tidak paham, masih punya pertanyaan tentang bagaimana menggunakan kesadaran ketika melakukan patrap samadhi. Kesimpulannya berarti ketika kita sedang melakukan patrap kunci atau membaca, ketika kita sedang melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, keadaan kita atau rasa dan perasaan kita adalah rasa dan perasaan manembahing kawula Gusti. Artinya patrap kita itu harus benar-benar gagah, gentleman, dan konsekuen. Karena apa? Karena sedang manembah, gitu loh. Karena sedang manembah. Selanjutnya, berarti selain manembah, selain keadaannya adalah keadaan manembah, selain rasa dan perasaannya adalah rasa dan perasaan manembah, ketika kita sedang melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kesadaran kita juga harus kesadaran pasrah kepada Gusti, karena sifatnya kunci adalah pasrah kepada Gusti. Kesimpulannya, berarti ketika kita sedang melakukan patrap paweling, keadaan kita atau rasa dan perasaan kita itu adalah rasa dan perasaan manunggaling kawula Gusti. Artinya tubuh kita itu harus anteng di situ. Karena apa? Karena dalam keadaan manunggal. Harus tetek, harus jejeg, harus jumeneng. Karena apa? Karena keadaannya keadaan manunggal. Sebab sikapnya paweling adalah manunggaling kawula Gusti. Artinya jiwa raga kita dalam keadaan jejeg manunggal. Jadi harus anteng. Sedangkan kesadarannya
ketika kita sedang melakukan patra pauling dan membaca bacaan pauling, kesadarannya ini harus kesadaran menerima keputusan Gusti. Jadi tidak ada bentuk penolakan apapun. Tidak ada bentuk penolakan apapun, tidak ada instruksi, tidak ada protes. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, ketika kita dalam keadaan patrap mijil, hendak patrap mijil, sembari menyebut asma, keadaan kita harus dalam keadaan leburing kawula Gusti. Karena sikapnya asma adalah leburing kawula Gusti. Jadi keadaannya harus keadaan leburing kawula Gusti. Arti maksudnya rasa dan perasaannya harus rasa dan perasaan leburing kawula Gusti. Artinya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada sesuatu di situ. Karena apa? Karena kawula Gustinya lebur, sudah nggak ada. Dikarenakan kawula Gustinya lebur, berarti sesuatu apapun kan nggak ada di situ tuh. Dikarenakan apapun menjadi tidak ada selain Gusti itu sendiri, maka kesadarannya ketika bergerak hendak melakukan patrap mijil sembari menyebut asma, kesadarannya adalah kesadaran mempersilahkan kuasanya Gusti, karena yang ada hanya Gusti, selain Gusti lebur semuanya. Kesimpulan berikutnya, berarti ketika kita sedang melakukan patrap mijil dan membaca bacaan mijil, keadaan kita itu adalah keadaan sampurnaning kawula Gusti, dikarenakan sikapnya mijil adalah sampurnaning kawula Gusti. Maksudnya rasa dan perasaannya itu adalah rasa dan perasaan sampurnaning kawula Gusti. Lebih jelasnya lagi merdeka di situ, karena kawula Gusti ini sempurna. Artinya segala sesuatu, semua sesuatu, seluruh sesuatu itu sudah sempurna. Jadi merdeka, kesadarannya itu kesadaran merdeka. Kesimpulan selanjutnya, berarti ketika kita sedang melakukan patrap singkir, dikarenakan sikapnya singkir adalah sampurnaning pati urip, jadi keadaan kita ketika kita sedang melakukan patrap singkir dan membaca bacaan singkir itu keadaan yang kosong. Orang apa-apa. Segala yang mati sudah tersempurnakan. Segala yang hidup sudah tersempurnakan. Jadi keadaan kita adalah keadaan yang sudah tidak apa-apa.